wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara keluarga ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan ada masuk pada ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Alif ucapkan terima kasih kepada para sepuh yang telah mempersilahkan Alif untuk berbicara pada uwa-uwa yang dari Waeli sampai yang termuda lah, dari yang tertua sampai yang termuda. Alif ucapkan terima kasih telah mengizinkan Alif berbicara di sini. Alif di sini tidak akan berbicara banyak. Alif akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya kita pasti tahu bahwa orang tua itu kan yang membesarkan kita. Mereka berdua yang mengurus kita dari kita kecil, dari tidak bisa melakukan apa-apa hingga bisa melakukan banyak hal. Orang tua pula yang bisa mengajarkan kita banyak hal. Alif bisa berbicara dengan fasih di sini karena orang tua. Alif bisa berpidato di sini karena orang tua. Kita bisa masih sehat walafiat karena dulu ketika kecil kita pun diurus oleh orang tua, dijaga hingga kita dewasa. Bahkan ada sebuah ungkapan yaitu surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya ialah apabila kita ingin meraih surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu merupakan salah satu pintu surga, pintu yang berada di tengah. Apabila salah satu orang tua kita telah tiada ataupun kedua-duanya telah tiada, maka pintu itu pun tidak bisa kita masuki lagi. Jadi orang tua itu mereka yang paling berjasa dalam hidup kita. Bukan pacar atau siapapun, bukan orang lain, melainkan orang tua kita sendiri, yaitu ibu kita yang dari kecil, yang ketika kita masih di kandungan, kita diberikan nutrisi yang baik oleh makanan yang ia makan, kita ikut merasakannya hingga kita lahir, lalu kita disusui selama 2 tahun dengan jerih payahnya ibu. Ketika ibu tidak bisa tidur, ketika kita nangis misalnya jam 3 pagi sedang ngantuk-ngantuknya, lalu kita menangis, kita sedang demam ataupun lupa mengganti popok, orang tua pun tidak bisa tidur karena mendengar kita menangis. Mereka ingin anaknya mendapatkan kedamaian. Mereka ingin anaknya bisa istirahat hingga bisa beraktivitas. Mereka ingin anaknya terus tumbuh dewasa dengan sehat walafiat, meskipun mengorbankan kesehatannya sendiri. Ya, demi anak. Orang tua yang paling mau mengurus kita, orang tua yang tidak bisa digantikan jasanya. Bahkan apabila kita telah dewasa, telah mempunyai harta yang cukup, apabila kita telah mempunyai harta yang cukup pun, semua harta yang kita punya itu belum tentu bisa membalas jasanya. Dari semenjak kita dikandungnya hingga kita detik ini masih bisa berkumpul bersama, dan belum tentu jasanya bisa terbayarkan semuanya oleh kita. Bahkan ASI-nya pun tiada harganya, tidak
tidak ternilai harganya. Seluruh nutrisi ada pada ASI itu, dan itu diberikan oleh ibu kita secara cuma-cuma kepada kita agar kita bisa tumbuh dewasa. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qada alla rabbuk wa idza wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Allah Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kepada selainnya, dan memerintahkanmu pula untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila salah satunya atau keduanya telah lanjut usia, maka uruslah mereka. Dan apabila mereka telah lanjut usia, uruslah mereka, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan ah, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang baik. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa apapun yang orang tua kita ucapkan itu demi kebaikan kita sendiri. Orang tua itu tahu apa yang terbaik bagi kita, meskipun terkadang kita membantah setiap nasihatnya, meskipun terkadang kita tidak melaksanakan perintahnya. Tong, sholat. Tong, neng, sholat. Kewa ah, sibuk. Tong, ayo sholat. Deh mah gandeng. Ada aja yang kayak begitu. Banyak. Ketika disuruh sholat, mah gandeng, orang tersibuk. Orang kerja HP, sibuk. Ada yang seperti itu. Itu setiap hari orang tua kita memerintahkan kita untuk sholat agar kita tidak mendapatkan azab. Dan apabila kita tidak melaksanakan sholat pun, yang menanggungnya orang tuanya. Apabila di akhirat nanti Allah pun nanyanya ke orang tuanya, mengapa kamu tidak mengajarkan anakmu untuk sholat? Mengapa kamu tidak menyuruh anakmu untuk sholat? Lalu yang disiksa pun bukan anaknya, tapi orang tuanya. Disiksa juga anaknya. Iya, anaknya disiksa juga. Cuman Protes. Alif juga disiksa entar anak aja. Cuman orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Jadi apabila anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, maka orang tuanya harus bertanggung jawab. Mengapa sampai anak itu melakukan hal tersebut? Itu yang akan ditanyakan oleh Allah kepada para orang tua. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya. Bagi yang orang tuanya masih ada, masih bisa berkumpul di rumah setiap hari, beruntunglah, bersyukurlah, karena apabila telah tiada, maka kita pun akan merasakan kepergiannya. Sesuatu akan menjadi berharga apabila hal tersebut telah pergi. Kita akan merasakan dulu mama nyuruh sholat, sekarang gak ada lagi yang nyuruh sholat. Emang nggak ada. Ini maksudnya kalau misalnya sudah tidak ada. Sekarang nggak ada di Jakarta. Dulu ada aja yang nyuruh sholat, sekarang tidak ada. Karena jauh. Jadi bagi yang orang tuanya masih ada, Dan berkumpul. bersyukurlah masih bisa berkumpul tiap hari di rumah. Dan apabila yang orang tuanya sudah tiada, doakanlah semoga salah satunya atau keduanya mendapatkan tempat yang layak di surga nanti, Amin. mendapatkan tempat terbaik di sisinya, Amin. dan diharamkan jasadnya dari api neraka. Amin. Gitu.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ungtur makola walatang ungtur makola. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu supir APB ya? Ya, supir. Mau drama, apalagi Di mobil, kan? ini adalah khutbah, ya ceramah, nggak perlu mengucapkan